Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video presentasi kali ini kami akan memaparkan hasil kerja kami tentang ujian Algoritma Satu Daya Institut Teknologi 10 November Surabaya. Berikut ini akan saya sebutkan nama-nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama adalah Muhammad Irfan Karim, NRP 01, Muhammad Jamal Junahan, NRP 04, Alvina Maulida Rahma, NRP 06, Siti Aminatus, NRP 07, M. Sidik, NRP 09, Alia Lindia, NRP 012, Eka Damayanti, NRP 013, Chandra Okari Badanur Hadian, NRP 015, Ani Silviatus, NRP 016, Oliza Faudanesi, NRP 025, yang terakhir, Fatela Aksa, Musa Fatela NRP 046. Nah, berikut ini terdapat 4 bab yang akan kita paparkan. Ini yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metode penelitian, ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Lanjut. Untuk abstrak, praktikum yang berjudul Satu Daya bertujuan untuk merangkai dan menganalisis sebuah rangkaian satu daya, serta untuk membandingkan hasil pengukuran nilai keluaran satu daya dengan variasi yang digunakan. Nah, prinsip yang digunakan pada praktikum satu daya ini adalah penyearah gelombang amplifier pada dioda. Adapun data yang didapatkan berupa nilai tegangan output DC besar nilai tegangan yang diperoleh rata-rata tegangan sebesar 6,184 volt. Sesuai dengan teori, IC 7806 memiliki tegangan keluaran sebesar 6 volt. Adapun data yang didapatkan sesuai dengan teori yang ada pada praktikum ini didapatkan nilai error sebesar 2,97%. Kata kunci pada abstrak ini adalah dioda gelombang saklar transformator. Next. Pendahuluan. Satu daya atau yang biasa dikenal sebagai power supply merupakan perangkat kelistrikan yang berperan untuk menyediakan energi listrik dan kemudian mengolahnya pada perangkat elektronik. Simplifikasinya, sebuah satu daya mengolah sumber listrik dari stop kontak untuk memenuhi syarat tegangan tertentu. Oke, transformator atau transformer merupakan perangkat elektrik yang didesain berdasarkan prinsip magnetic coupling. Transformer yang biasa kita kenal itu menggunakan kumparan lilit magnetik berpasangan yang menerapkan prinsip induksi magnetik. Seperti misalnya penerapan yang paling umum adalah pada jaringan tegangan tinggi, berfungsi untuk meningkatkan arus pada tegangan tinggi atau menurunkan tegangan tinggi pada arus rendah, step up dan step down. Pada perangkat elektronika biasanya ditemui dioda merupakan komponen aktif dua kutub terminal bersifat semikonduktor. Fungsi dari dioda sendiri adalah mengarahkan arus. Nah, dioda jika mendapatkan arus yang berlawanan arahnya, maka dia akan bersifat menghambat. Jadi dioda banyak digunakan pada sejenis power supply yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Selanjutnya akan dibawa ke Imam saya. Yang selanjutnya adalah kapasitor. Kapasitor adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik dan biasanya terdiri atas beberapa kopling pengantar yang tidak saling berseberangan. Saat kapasitor diberi tegangan ke masing-masing plat, di mana satu kopling mendapatkan muatan negatif dan plat yang lain mendapatkan muatan positif dengan jumlah yang sama. Kapasitor didefinisikan sebagai G sama dengan CV, di mana G ada jumlah muatan yang bisa dimuat dalam kapasitor dan C adalah nilai dari kapasitor. Kemudian arus DC. Saat baterai pada suatu rangkaian menghasilkan potensial dengan besaran tertentu, maka muatan pada rangkaian tersebut akan bergerak melalui kawat-kawat rangkaian dari satu terminal baterai ke terminal lainnya. Selama jalur penghantarnya kontinu. Secara sederhana, arus listrik didefinisikan sebagai jumlah total muatan yang melalui seluruh penampang kawat pada setiap titik persatuan waktu, sehingga arus dapat didefinisikan sebagai I sama dengan delta Q per delta T. Selanjutnya arus AC. Jika arus arah atau DC mengalir tetap pada suatu arah dengan sumber tegangan seperti baterai, maka untuk penggunaan umum pada sistem JDT atau jaringan tegangan tinggi digunakan suatu model arus bolak-balik atau AC. Arus bolak-balik ini dihasilkan oleh generator listrik yang berada pada sistem pembangkit tenaga listrik. AC digunakan dalam skala masif karena efisiensinya dalam pemenuhan kebutuhan serta sifatnya dapat dengan mudah disalurkan dengan tegangan tinggi, sehingga dapat dialirkan dengan jarak yang sangat jauh dan meminimalisir kerugian dalam prosesnya. Arus bolak-balik ini juga berubah arah beberapa kali per detik dan pembacaannya pada osiloskop membentuk grafik sinusoidal pada diagram kartesian dua dimensi. Next. Selanjutnya, rectifier atau penyearah, yaitu suatu sistem pada rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai penyearah gelombang sinusoidal. Dengan kata lain, rectifier ini berfungsi sebagai pengubah arus, atau biasanya mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah. Komponen elektronika utama yang biasa digunakan sebagai penyearah yaitu kumpulan dioda yang dirangkai
sedemikian rupa dengan tujuan untuk menyearahkan arus yang awalnya merupakan arus bolak-balik. Selanjutnya ada Integrated Circuit atau IC, merupakan suatu komponen elektronika yang di dalamnya terdapat berbagai jenis komponen elektronika lain yang terintegrasi menjadi satu. IC sendiri terdiri dari ratusan sampai jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor. Material utama yang digunakan dalam proses manufaktur IC adalah bahan semikonduktor, di mana silikon menjadi bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam manufaktur sirkuit terintegrasi. IC termasuk ke dalam amplifier operasional aktif pada elemen sirkuit. Komponen IC berfungsi untuk mempermudah desain sirkuit agar dapat membuat rangkaian yang lebih ringan dan konsumsi daya yang lebih kecil karena hampir semua komponen telah terintegrasikan di dalam IC. Kita dapat menemui IC pada berbagai perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada percobaan catur daya ini, alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu trafo sebagai penurun tegangan, kedua dioda sebagai penyiar arus, ketiga kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik, yang keempat voltage regular sebagai pengatur tegangan sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus benda, dan juga tegangan input yang berasal dari output filter. Next. Yang kelima ada PCB hole sebagai tempat menyusun komponen-komponen elektronik, ketujuh steker untuk mengalirkan listrik dari sumber listrik ke tempat yang diinginkan, ke-8 kabel untuk menghubungkan antar komponen, ke-9 timah untuk memasang komponen ke PCB, dan yang terakhir solder untuk menyambungkan antara dua buah komponen yaitu perekat elektronika dan papan PCB. Tema pada percobaan ini disajikan pada gambar berikut ini. Next. Adapun langkah kerja pada percobaan ini, yang pertama, alat dan bahan disiapkan dengan teliti. Kedua, komponen yang sudah disiapkan dirangkai pada PCB dan disesuaikan dengan skema rangkaian. Ketiga, komponen pada rangkaian dipatri menggunakan solder agar rangkaian bisa bekerja. Keempat, rangkaian dihubungkan pada kabel output dari transformator. Kelima, terminal input transformator dihubungkan dengan kabel power. Next. Selanjutnya, keenam, terminal output dari rangkaian catur daya dihubungkan dengan kabel penghubung agar dapat dirangkai dengan rangkaian lain. Ketujuh, kabel penghubung tersebut dihubungkan dengan multimeter dan hasil nilai yang keluar dicatat. Kedelapan, percobaan diulangi sebanyak 5 kali dan hasil nilai tegangan dibandingkan dengan besar nilai tegangan yang divariasikan. Next. Berikut ditampilkan gambar flowchart pada penelitian kami. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Next. Dapat dilihat akan disajikan kepada audiens tabel pengukuran. Dilakukannya pengukuran kali ini sebanyak 5 kali pengulangan dan setelah dirata-rata didapatkan 6,184 volt. Next. Selanjutnya, analisa pembahasan. Jadi dari rangkaian catur daya dapat muncul pada saat diberikan sumber tegangan. Nah, pada saat sumber tegangan tersebut masuk ke transformator, dia akan mengalami step down. Di step down itu, nilai tegangannya akan berkurang. Nah, tegangan yang keluar dari transformator berupa tegangan efektif. Nah, tegangan output itu tadi akan mengalami penyalaran gelombang atau rectifier. Nah, itu terjadi pada dioda, sehingga menyebabkan gelombang tegangan AC seperti sinusoidal yang membentuk gelombang setengah penuh di outputnya di rangkaian dioda. Nah, kemudian menuju ke kapasitor pertama yang berfungsi sebagai filter. Nah, setelah itu tegangan akan menuju ke IC. Nah, di IC itu akan menstabilkan tegangan untuk menjaganya agar tidak mengalami fluktuasi, sehingga diteruskan ke kapasitor kedua yang berfungsi untuk menyimpan muatan dalam bentuk DC output. Dan error yang terjadi pada percobaan ini 2,97%. Oke, itu yang terakhir, keempat kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari praktikum kali ini adalah prinsip kerja catur daya. Dengan menurunkan tegangan sumber terlebih dahulu dengan menggunakan trafo atau transformator step down, kemudian menyearahkan arus sumber yang sebelumnya merupakan arus AC jadi arus DC menggunakan dioda. Kemudian tegangannya akan disaring atau difilter oleh kapasitor, lalu dialirkan ke IC yang berfungsi sebagai regulator tegangan. Diperoleh juga nilai error pengukuran dan variasi tegangan keluar 6 volt, yaitu error sebesar 2,97%. Oke, sekian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.